ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman semua, Sobat Kicau Jelata. Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan jalannya, dijauhkan dari segala macam musibah, dan tentu saja dilipat gandakan rizkinya. Sobat Jelata yang berbahagia, hari ini Bang Kica sedang berada di daerah Depok, di sekitaran kampus Gunadarma. Bang Kica ingin kali ini kita bercerita, berkicau, berceloteh tentang dampak pandemi terhadap perekonomian masyarakat. Temanya agak sedikit serius kali ini. 2 tahun pandemi telah menyelimuti negeri ini. Awal-awal kita hidup dalam keadaan penuh ketakutan karena kita belum begitu familiar dengan risiko. Yang kita dengar adalah bahwa virus ini berbahaya, menularnya cepat, dan ancamannya adalah nyawa. Dan memang pada kenyataannya yang kita dapatkan dari info, dari announcement di seluruh bumi ini, ada jutaan orang yang meninggal, dan pemicunya adalah virus COVID-19. Tentu bukan virusnya yang mengakibatkan orang tersebut meninggal, tetapi dari rilis yang kita dapatkan adalah adanya komorbid, penyakit bawaan yang diderita oleh para mereka yang meninggal di pandemi ini. Penyesuaian baru telah kita biasakan selama 2 tahun ini, di mana kita sekarang lebih familiar untuk mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker, menjaga jarak satu dengan yang lainnya, dan mengendalikan diri untuk tidak keluar rumah jika tidak perlu sekali. Tetapi ada satu sisi yang sebenarnya jauh lebih buruk dampaknya terhadap keberlangsungan hidup kita, yaitu dampak ekonomi. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk memitigasi risiko ekonomi. Tetapi Bang Kica tak hendak bicara soal mitigasi yang dilakukan pemerintah, karena sepanjang dialog yang Bang Kica lakukan dengan teman-teman yang merupakan bagian dari orang atau usaha yang seharusnya mendapatkan apa yang pemerintah sebut dengan rangkaian kebijakan, ternyata belum menyentuh mereka. Jadi kita bicara sekarang soal hitung-hitungan bagaimana parahnya dampak dari pandemi ini terhadap perekonomian. Dan topik yang Bang Kica akan angkat ini adalah perekonomian di sekitar kampus. Ini adalah daerah di mana terletak sebuah kampus universitas swasta, Gunadarma, yaitu di Jalan Akses UI. Pada hari-hari biasa atau sebelum pandemi, jam 9, 10, 11, di jalanan yang Bang Kica lewati ini, itu banyak sekali mahasiswa yang lalu lalang. Mereka bercanda, mereka saling melempar jok satu sama lain, dan bersiliweran dari dan ke kampus. Di sekitar lokasi kampus ada banyak rumah kos, tempat mahasiswa mondok, mulai dari yang premium sampai yang biasa. Dan saat ini rumah kos tersebut tingkat huniannya boleh dibilang kosong melompong, atau dengan kata lain tidak ada mahasiswa yang mondok karena memang perkuliahan offline tidak dilaksanakan. Di sekitaran kampus ini juga banyak terdapat warung-warung makan. Ada puluhan warung makan yang berdasarkan pengamatan Bang Kica semua tutup. Tutup bukan karena tidak mau berusaha, tetapi konsumennya memang tidak ada. Di sekitaran kampus ini juga terdapat berbagai macam jasa persewaan komputer, pengetikan, penjilitan skripsi, dan semuanya tutup juga karena memang tidak ada konsumen. Tidak ada mahasiswa yang beraktivitas yang membutuhkan jasa mereka. Itu baru kita lihat di sekitaran kampus. Bagaimana dengan usaha-usaha yang terkait dengan aktivitas perekonomian yang ada di kampus? Satu, tentu dengan tidak adanya mahasiswa datang dan pergi ke kampus, maka dampak dari kegiatan ini adalah para teman-teman kita, tukang pengemudi online, pengemudi Gojek, Grab, atau abang-abang angkot. 2, dengan matinya aktivitas perdagangan. Tentu katakanlah kalau dia kuliner, maka para pedagang ini juga tidak akan belanja di pasar-pasar tradisional untuk membeli bahan baku yang mereka mau masak.
Dan kalau dia aktivitasnya adalah jasa, komputer, game dan segala macam, maka sudah pasti turunan dari jasa tersebut juga tidak punya akses dari pembeli karena memang aktivitas tersebut tidak ada. Begitu hebatnya dampak pandemi terhadap perekonomian. Dan apa yang baru kita lihat di kampus Gunadarma ini tentu juga akan, atau peristiwa yang sama juga terjadi di kampus-kampus lainnya di seluruh Nusantara ini. Dan kita bisa bayangkan ada berapa ratus ribu kampus di negeri ini. Dan itu hitung-hitungan sederhananya mungkin ada jutaan orang yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar di kampus, perekonomian mereka, kehidupan mereka tak lagi normal. Kita berharap mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, atau setidak-tidaknya jika dirasa perlu, mari turunkan pandemi ini menjadi sekedar endemi. Dan perkuliahan secara offline kita berharap segera dimulai, karena penghentian perkuliahan secara offline yang terus-menerus sangat buruk dampaknya terhadap perekonomian masyarakat, tidak hanya yang di sekitar kampus, tetapi turunan-turunan lainnya yang terkait dengan berputarnya ekonomi di sekitar kampus. Dan kita tahu juga bahwa sisi lain terhadap perkembangan kepribadian dari mahasiswa kita yang tidak keep kontak satu sama lain, tidak berkegiatan yang secara nyata bertemu, tentu juga tidak elok terhadap perkembangan personalitinya. Bahwa relasi sosial yang dibangun dengan physically ketemu, kegiatan yang dilakukan secara bersama, tentu jauh lebih dapat chemistry-nya, jauh lebih bagus magnitude-nya terhadap pendewasaan. Demikian kicau pendek sekitar keadaan ekonomi di sekitar kampus yang bukan hanya mati suri, ini udah mati beneran. Dan matinya kegiatan ini tentu influennya atau pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia secara makro tidak dapat diabaikan, karena skalanya cukup signifikan. Bukan hanya satu kampus, ada ratusan kampus di Indonesia. Tentu ada jutaan orang yang bergantung hidup di sana. Dan kita juga berharap mudah-mudahan para orang-orang kecil ini, orang-orang yang katakanlah hidupnya bertahan dari hari ke hari, sekedar mengharapkan bisa menyekolahkan anak, bisa menjadi perhatian pemerintah, sehingga skala prioritas kebijakan yang sifatnya memitigasi risiko, memberdayakan dan segala macam diarahkan juga kepada mereka. Bukankah mereka bagian dari rakyat Indonesia? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tentu saja harus tetap bahagia.